Pertama kali berdakwah di mana, Ustaz? di kota Mekah. Sama siapa? Nah, beliau pertama kali berdakwah sama istrinya. Berarti pertama kali manusia yang beriman adalah Khadijah. Keren. Untuk menunjukkan bagi kita, ketika kita bahas perempuan, itu penting banget dalam kehidupan laki-laki. Ke belakang-belakang ini aku mulai yakin bahwasanya banyak bisnis yang hancur bukan karena mereka salah manajemen sih, tapi karena kehidupan suami istrinya nggak bagus. Ya itu pengalamanku ya. Aku nggak tahu ya, mungkin karena aku lemah. Tapi yang jelas yang pertama kali didakwai adalah seorang perempuan namanya Khadijah. Yang kedua ada beberapa perbedaan pendapat, tapi orang nggak ada berbeda dengan 4 orang yang pertama yang masuk Islam. Pertama Khadijah, yang berikutnya ini ada perdebatan tapi aku sampaikan aja. Yang kedua adalah Ali bin Abu Thalib, sepupunya, usianya waktu itu sekitar 7 tahun dia dakwain. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah, ini adalah anak angkatnya Zaid bin Harithah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini mewakili 4 jenis golongan manusia: perempuan, anak kecil atau kaum muda. Yang ketiga adalah Zaid, budak, orang yang paling punya the lowest rank in society. Yang keempat adalah pedagang dan saudagar. 4 orang ini masuk Islam ketika dia sudah dapat 5 ayat pertama ini. Berarti pada masa itu agamanya apa? Agamanya adalah waktu itu di Arab namanya masa fatroh, masa kekosongan. Karena yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, by the way, ini ditanya sama orang-orang Indonesia, nggak banyak yang tahu. Anak-anak SMP SMA ditanya, siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Nggak ada yang tahu. Jawabannya sederhana, karena ini tahun 2025 Masehi. 2025 Masehi itu diambil dari Al-Masih, artinya Isa. Isa itu lahir tahun 1, dianggapnya gitu kalau mau gampangnya. Berarti Rasulullah itu lahir tahun 570 dan mendapatkan Islam. Quran tadi pertama turun 610 ketika beliau berumur 40 tahun. Berarti agama di masa itu masih agama Al-Masih. Jadi nabinya masih Nabi Isa. Dan nama agamanya Nasrani. Nasrani dalam satu titik bagi yang lain sudah mengenal sebagai Kristen. Karena ada banyak yang terjadi dari tahun 1 sampai dengan tahun 600-an itu. Nah, 600-an itu kalau kita ambil latar geopolitiknya, Rasulullah itu berada di Mekah. Sebelah timurnya itu adalah kekuasaan Persia, penyembah api. Sebelah baratnya adalah kerajaan Bizantium, yaitu adalah pelanjut kekuasaan Romawi. Nah, Bizantium itu sudah beragama Kristen. Sedangkan Persia itu Majusi. Gitu. Nah, itu konteksnya tuh.